Baik, kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu fungsi jasa dan layanan. Yang kedua, produk penghimpun dana. Dan yang ketiga itu produk jasa perbankan. Poin pertama, fungsi jasa dan layanan dengan akad. Nah, di sini kita akan membahas 6 akad. Yang pertama itu wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah diterapkan untuk penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Yang kedua itu akad hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini terdapat 3 pihak yang berutang, pihak yang memberi utang, dan pihak yang menerima pemindahan. Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Yang kedua itu post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Yang ketiga itu bill discounting, di mana nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal dengan hawalah. Ketiga itu kafalah. Kafalah adalah menjadikan seorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam perbankan syariah yaitu penerbitan bank garansi. Jenis-jenis kafalah ada 4. Yang pertama itu kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin. Yang kedua, kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran dalam aplikasinya berbentuk jaminan uang muka. Yang ketiga itu kafalah mualakah dan munjasah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, kafalah bit taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis. Yang keempat itu rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis, di mana pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atas suatu pembiayaan atau pinjaman. Yang kelima yaitu card. Card adalah peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Art dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa Al-Qard Al-Hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada dunia usaha kecil. Pada prinsipnya, Qardul Hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjam tanpa membayar tambahan. Yang keenam yaitu sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian akad sarf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai, dan tidak untuk spekulasi. Untuk transaksi mata uang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis-jenis
transaksi valuta asing yang pertama transaksi spot, di mana penyesuaian paling lambat 2 hari. Yang kedua itu transaksi forward, di mana harta waktu mendatang lebih dari 2 hari. Yang ketiga itu transaksi swap, di mana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Yang keempat yaitu option, di mana kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atau sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Pembahasan kedua yaitu produk penghimpun dana. Yang pertama, giro syariah. Dalam giro syariah, simpanan dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. Giro dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan. Dalam giro syariah, cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening. Bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Dengan prinsip ini, bank harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Yang kedua yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang sama. Tabungan syariah itu simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. Buku tabungan merupakan bukti kepemilikan dari pemegang rekening. Yang ketiga yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah, pemilik dana atau sahibul mal dengan bank, dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Deposito syariah, simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. Deposito syariah menggunakan bilet sebagai tanda bukti simpanan yang mendapat bagi hasil yang dibayarkan setiap akhir bulan. Pembahasan ketiga yaitu produk jasa perbankan syariah. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu transfer, inkaso, keriling, dan sistem BI. Yang pertama yaitu transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Keuntungan transfer itu pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan, dan lebih mudah karena pengiriman sekarang dapat dilakukan melalui telepon menggunakan aplikasi seperti mobile banking, Dana, Oppo, dan aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Macam-macam inkaso itu ada 2, yaitu yang pertama inkaso melalui bank lain, yaitu yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang merupakan nasabah dari bank lain. Yang kedua itu inkaso melalui cabang sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri.
Yang ketiga yaitu clearing. Clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat atau surat-surat berharga yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Sistem clearing ada 3, yaitu sistem manual, sistem semi-otomatis, dan sistem otomatis. Selanjutnya yaitu sistem BI-RTGS. Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlementnya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.